Episode 31. Ada udang di balik bakwan. Gala memaksa Eriska untuk mengantarkan gadis itu pulang ke rumahnya. Setelah melalui perdebatan yang panjang seperti panjangnya gerbong kereta api, akhirnya Eriska mengiyakan karena sudah lelah berdebat. Ternyata Gala ini orangnya cerewet seperti cewek. Eriska bahkan sampai kalah berdebat. Gitu dang. Yuk masuk. Gala membukakan pintu mobilnya untuk Eriska. Gadis itu masuk dengan bibir yang mengerucut. Setelah Gala memastikan jika Eriska sudah duduk anteng di dalam mobilnya, cowok itu kemudiannya berlari menuju pintu kemudi. Jangan lupa pasang sabuk pengamannya. Riz, bisik Gala. Ya, gue juga tahu. Kali aja lo lupa. Eriska hanya bisa menatap Gala yang langsung menstarter mobilnya sambil cengengesan. Eriska bisa melihat kalau Gala memang cowok yang terlahir kaya. Lihat saja mobilnya yang mewah. Bisa dibilang dia memang setara dengan Raka, Kenzo dan Firsa. Keduanya mengobrol selama perjalanan. Gala juga berusaha menghibur Eriska karena cowok itu tahu jika Eriska baru saja kena masalah dengan Raka dan Firsa. Tentu saja masalah gelut tadi begitu cepat menyebar. Namun yang disayangkan Gala adalah kenapa pihak guru tidak ada yang tahu. Belok kanan, terus lurus mentok, ujar Eriska. Siap. Depan itu rumah gue. Turun di sini aja. Tunjuk Eriska dan ke arah gerbang rumah berwarna putih. Gue turunin di depan rumah lo aja. Gak sopan kalau gue turunin lo di sini, jawab Gala. Masa iya nurunin orang di jalanan? Padahal rumahnya sudah dekat. Iyain aja deh. Pusing gue berdebat terus sama lo. Gala terkekeh mendengar omelan Eriska. Suka deh kalau lihat lo nyerah dan nurut kayak gini, ucap Gala membuat Eriska melotot sempurna. Sumpah demi harga cabai rawit yang tingginya selangit. Eriska benar-benar kesal setengah mati dengan Gala. Kalau menurut para cewek-cewek itu Gala manis, tapi bagi Eriska cowok satu itu sangat menyebalkan. Dan dia hanya bisa menurut saja tanpa perlawanan berlebih karena Gala itu pantang menyerah. Selalu bisa mengambil hati Eriska yang lagi keras dan tidak lunak. Makasih. Gue masuk dulu, ucap Eriska membuka pintu mobil. Makasih, Riz. Lo temen pertama gue di sekolah baru. Lo harus ceti sahabat gue. Jangan lupa save nomor gue ya, ucap Gala. Iya, ya udah gue masuk dulu. Gala mengangguk dan tersenyum. Setelah Eriska masuk ke dalam rumah, akhirnya cocok itu melajukan mobilnya kembali. Gala bersiul sepanjang jalan. Dia senang karena Eriska mau nebeng ke mobilnya. Gala begitu saja membuat Eriska akan menjadi lebih dekat dengannya. Siapa tadi yang anterin kamu, sayang? Tanya Mama Indah ketika melihat mobil yang pergi setelah menurunkan Ciara di depan gerbang. Mama lihat tadi. Ya lihat, Mama kan punya mata. Seru Mama Indah membuat Eriska mengangkat jarinya membentuk huruf V. Dia murid baru. Mah, murid baru kok udah nganterin kamu pulang? Ya enggak apa-apa Mah. Udah dulu ya. Rizka lengket pengen mandi. Kemudian Eriska langsung ngacir pergi dari hadapan mamanya karena tidak mau diinterogasi lebih. Gadis itu memutuskan untuk mandi. Eriska juga ingin berendam agar badannya rileks. Dia juga ingin membebaskannya dirinya dari segala macam penat yang mendera. Ternyata Raka benar-benar cowok yang nyebelin. Raka mengajak Norin ke restoran mewah berbintang 5. Tempat yang sangat diinginkan oleh cewek itu. Malam ini Norin tampil begitu cantik. Memakai baju mewah dengan riasan tipis di wajahnya. Karena Norin tahu kalau Raka tidak suka dengan dandanan yang menor. Tapi entah kenapa Raka sama sekali tidak terpesona malam ini. Sejak tadi dia merasa gelisah. Pikirannya hanya tertuju pada Eriska. Cewek itu belum membuka pesan darinya sampai sekarang. Membuat Raka kesal setengah mati. Gue harus bikin perhitungan sama dia. Batin Raka mengepalkan tangannya. Kak, dimakan. Dang, ucap Norin masih menyampaikan tersenyum cantik. Iya, ini juga lagi dimakan, jawab Raka terpaksa tersenyum ke arah Norin tapi pikirannya entah kemana. Akhirnya acara makan malam Raka dan Norin berlangsung hambar. Mungkin hanya Raka yang merasakan hal itu. Sedangkan Norin sudah cukup senang bisa makan di tempat yang sangat mewah. Raka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan pada Norin dan meminta maaf pada cewek itu. Keesokan harinya, Eriska, otak kamu sebenarnya terbuat dari apa? Eriska menutup telinga saat Pak Ridwan berteriak di depannya. Kenapa masih banyak yang salah? Lanjut Pak Ridwan kali ini dengan nada yang sedikit rendah. Kalau terus berteriak nanti penyakit darah tingginya kumat dan itu bisa membuatnya tidak bisa mengajar. Itu Pak,
Saya sudah berusaha, Pak. Tapi entah kenapa masih salah juga. Saya kalau melihat angka-angka seperti itu lama-lama bisa pusing. Pak, jawab Eriska membuat Pak Ridwan menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu menghirup napas dalam-dalam. Kalau begitu mulai besok kamu harus les privat pelajaran matematika. Dan Bapak sudah mencarikan kamu guru les privat yang bagus, sesuai standar. Ucap guru killer itu. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Eriska hanya diam saja melihat Pak Ridwan keluar dari ruangannya. Setelah beberapa saat kemudian Pak Ridwan kembali bersama seseorang yang membuat jantung Eriska serasa mau copot. Raka, mulai besok kamu akan menjadi guru les privatmu. Buat dia paham dan mengerti tentang pelajaran matematika. Bagaimana? Eriska melongo tidak percaya. Sedangkan Raka tersenyum penuh arti saat ditunjuk menjadi tutor Eriska. Bagus. Akhirnya gue bisa ngasih pelajaran buat lo. Riz, batin Raka senang. Raka hanya diam saja ketika melihat perdebatan Eriska dan Pak Ridwan. Biar bagaimanapun sekarang Raka sudah tidak bisa jauh-jauh dari Eriska. Tapi Pak, kenapa harus dia? Kan masih banyak yang lain. Seru Eriska menolak. Dia protes dengan keputusannya Pak Ridwan yang dengan seenaknya memilih Raka untuk menjadi tutornya. Tidak tahu saja Eriska, semua ini memang sudah rencana Raka. Menurut Bapak, hanya Raka yang pantas jadi guru privat kamu. Karena dia juara matematika. Jadi jangan protes lagi. Ucap Pak Ridwan membuat Eriska langsung lemas. Ingin menolak, tapi sudah tidak bisa. Eriska pasrah. Demi mendapatkan nilai yang bagus, dia harus siap menghadapi hinaan dari Raka lagi. Oke, Riz, kamu harus kuat mental. Jangan lemah. Demi bisa naik kelas. Batin Eriska. Sedangkan Raka sedari tadi hanya diam dan matanya masih lekat memandangi Eriska. Mungkin ini adalah kesempatan untuknya agar bisa mendekati gadis yang sudah tidak tersentuh itu. Kali ini gue nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini buat dekat sama lo. Riz, dalam hati Raka menyeringai. Dia akan membuat Eriska tidak membencinya lagi. Atau bahkan akan membuat cewek itu suka lagi padanya. Bersambung.